Shalom. Shalom. Ya, selamat berbakti, selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah kita pada hari ini, di hari Minggu. Kita tahu bahwa ibadah merupakan bagian penting di dalam hidup kita. Dan kita akan juga belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini, yaitu mempertahankan integritas Kristen. Saya akan beri judul khotbah saya, mempertahankan integritas Kristen. Mari kita akan buka kebenaran firman Tuhan ini. Kita buka di dalam kitab Perjanjian Lama, Ayub. Ya. Ya, posisi Ayub itu sebelum Mazmur. Langsung saja ya, kita buka di dalam Ayub pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Saya minta kita semuanya bangkit berdiri untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya akan membacanya. Jemaat tolong diperhatikan. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3, seluruhnya akan saya baca sendiri. Ayat pertama, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Kita buka juga di dalam Mazmur pasal 12. Markus ya. Markus pasal 12 kita buka. Ya, Markus pasal 12 ayat 14 dikatakan sebagai berikut. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih, hari ini kita bicara tentang integritas. Dan ayat yang paling penting di dalam integritas ini terdapat di dalam kitab Ayub. Ya. Kata integritas itu berhubungan dengan kesalehan, dengan kejujuran. Dan kita akan melihat siapakah Ayub ini. Ya. Ini sebabnya latar belakang dan tindakannya agak berbeda dengan nabi-nabi yang ada di dalam Perjanjian Lama. Nabi-nabi dalam Perjanjian Lama banyak bicara tentang nabi-nabi dalam Perjanjian Lama itu banyak bicara tentang Israel dan Yehuda. Mari kita akan lihat Nabi Ayub adalah satu-satunya nabi yang bukan latar belakang Ibrani atau Israel atau Yahudi, namun bernuansa Arab. Nah, yang akan jadi pertanyaan kita, di manakah tanah Uz itu? Setelah saya pelajari lebih cermat lagi, rupanya tanah Uz itu di sekitar dataran tinggi Golan, Syria dan Yordania. Jadi kalau kita pergi ke tanah perjanjian atau pergi ke Israel, kita akan berjumpa dengan Danau Galilea. Di seberang Danau Galilea itu ada yang namanya dataran tinggi Golan. Kalau orang Yahudi bilangnya Golani, ya. Sebuah dataran tinggi ada kurang lebih sekitar luasnya 1.500 km persegi. Daerah itu banyak sekali untuk ternak dan buah-buahan. Dan juga sampai ke daerah Yordania dan Syria. Jadi di sini kita akan bicara tentang bahwa Tuhan itu memilih, bukan saja memilih orang Yahudi atau orang Israel yang pilihan utamanya, tapi Tuhan juga bercerita tentang Ayub
bercerita juga tentang, kalau bercerita tentang Ayub ini, berarti juga Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Berarti kita semuanya sama-sama terpanggil dalam pelayanan ini. Sehingga pelayanan ini bukan lagi milik kita sendiri, tapi adalah milik semua umat yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan, kita akan melihat apa yang terjadi di dalam kesalehan Ayub. Ayub ini adalah seorang yang kaya raya, memiliki banyak sekali ribuan ternak, memiliki istana, memiliki anak, laki-laki 7 orang, laki-laki dan 3 orang perempuan. Dan dalam Alkitab dikatakan bahwa anak-anak Ayub itu kalau di dalam Ayub pasal 42 adalah anak-anak yang perempuannya cantiknya luar biasa. Nah, di sini saudara-saudaraku kita akan melihat apa yang akan terjadi. Tuhan memilih tentang kesalehan dan kejujuran Ayub ini. Mari kita akan buka lagi ya, landasan kesalehan dan kejujurannya. Jadi saudara-saudaraku, Ayub ini memiliki kesalehan dan kejujurannya. Takut akan Tuhan, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, menjadi orang yang beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Kita itu harus memiliki kesalehan dan kejujuran dan takut. Kata takut ini berarti penuh dengan ketaatan dan hormat hanya kepada Tuhan, sehingga menjauhi dari segala macam kejahatan. Jadi di sini kita akan bicara tentang kesalehan dan kejujuran ini, membuka mata hati kita untuk kita hidup di dalam kebenaran yang sejati. Katakan amin. Nah, saudara-saudaraku, kejujuran menunjukkan kebenaran. Jadi kalau kita bicara tentang kejujuran menunjukkan kebenaran, berarti bicara tentang perkataan, tindakan, perbuatan itu harus seiring dan sejalan. Banyak orang pandai berbicara tentang kebenaran, tetapi perbuatannya, tindakannya tidak sesuai dengan perkataannya. Ya. Kegiatannya sehari-hari, apa yang dilakukannya itu tidak sama. Nah, menjadi orang Kristen itu yang baik adalah apa? Di dalam kesalehan kita juga harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Katakan amin. Jadi kita itu harus sesuai dalam kehidupan ini. Jangan kita bicara tentang kebenaran, kita bicara tentang kejujuran, tetapi kehidupan kita tidak benar. Nah, di sini banyak sekali orang saat ini kalau bicara tentang kebenaran, tentang kejujuran, ya, tentang kesalehan ini, sekarang ini kita akan sulit sekali menjumpai. Ya. Saya katakan banyak sekali saat ini orang takut untuk bicara tentang kebenaran. Bahkan juga banyak orang takut jujur. Karena apa? Kalau jujur pasti akan banyak apa? Banyak musuh, tidak disukai, dibenci, dicaci, dimaki. Kalau orang ini jujur dikatakan sok jujur lo, ya, sok suci lo. Nah, itu yang terjadi pada saat ini. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya di hadapan Tuhan, bicara tentang integritas berarti juga kita bicara tentang kesalehan, kejujuran, dan kebenaran. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, mari kita akan melihat pengertian tentang integritas ini. Ya, kita akan lihat pengertian tentang integritas. Ya, integritas berasal dari bahasa Inggris berarti apa? Integrity. Ya, dikatakan mengandung pengertian yang sangat luas. Ya, banyak orang, anak kecil suka tidak jujur karena takut dia apa? Dimarah. Banyak anak tidak berani jujur kepada orang tua, kepada gurunya karena takut apa? Didisiplin, takut dimarah. Nah, disinilah kita diminta bicara tentang integritas ini berarti bicara tentang kejujuran. Nah, jadi kalau orang itu jujur, pasti dia juga bermoral. Ya, kalau dia bermoral, dia berarti punya apa? Punya akhlak. Jadi kalau orang ini rusak, nggak punya moral, itu bahaya. Tapi
sekarang ini banyak sekali orang tidak malu-malu melakukan apa? Kejahatan, melakukan penyimpangan, melakukan kecurangan, itu dia tidak malu-malu. Nah, di sini saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan, saya akan mengajak kepada jemaat-jemaat bahwa bicara tentang moral itu penting. Kenapa saya katakan penting? Kita bukan hanya sekedar menjalankan ritual keagamaan kita. Kita bukan hanya sekedar beribadah, tetapi ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang bermoral. Karena apa? Bicara tentang ibadah yang bermoral, itu berarti dia hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Saya katakan begini, kalau orang itu beribadah tidak bermoral, berarti dia menjadi orang yang munafik, ya. Jadi penuh dengan apa? Semuanya itu dibuat seperti halnya kepura-puraan. Semuanya itu dilakukan dengan tindakan-tindakan yang penuh dengan dusta. Di sini saudara-saudaraku, dikatakan integritas juga tidak jahat, ya. Dia tidak mau jahat. Dia taat setia kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan dijauhkan dari segala macam kecurangan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan, saya ingatkan kepada semua jemaat-jemaat, janganlah hidup kita dengan kecurangan. Karena apa? Kecurangan itu akan membuat sesuatu hal menjadi hal yang bernoda dan menghilangkan dari keaslian kita sebagai orang Kristen. Kenapa saudara-saudaraku? Integritas ini berbicara tentang pribadi yang benar-benar memiliki berbeda dengan cara berpikir duniawi, ya, berpikir dengan cara sifat-sifat duniawi yang menghalalkan segala macam cara. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan, di tahun 1945 sampai 1966 kita pernah punya menteri yang penuh dengan kejujuran, yaitu Bapak Dr. Yohanes Lemena. Jadi kalau sekarang ini di setiap kecamatan itu ada puskesmas, itu yang mendirikan puskesmas itu adalah inisiatif dari Bapak Yohanes Lemena. Orang gereja menyebutnya Om Yo, ya. Pribadi yang sederhana, pribadi yang benar-benar melayani sebagai seorang dokter. Dan Tuhan dan juga presiden kita pertama menyebut Yohanes Lemena ini adalah Yesus dari Nazaret, ya, karena kejujurannya, karena sifatnya yang penuh dengan integritas, sehingga dia disebut Yesus dari Nazaret, diberi julukan yang demikian. Nah, berarti apa saudara-saudaraku? Kita kembali lagi di sini. Sekarang ini kita sulit sekali mencari orang jujur. Ya, sekarang kita sulit sekali mencari orang yang jujur. Semua pekerjaan itu apa? Pasti ada yang ternoda. Semua kegiatan itu pasti ada yang ternoda. Dan semuanya kita harus mengikuti aturan-aturan. Dan aturan-aturan itu kadang-kadang menyebabkan kita tidak sesuai. Dan lebih parah lagi sekarang ini orang takut bicara kebenaran. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan, mari kita takut kepada kebenaran. Mari kita menjalankan kepada kebenaran di hidup kita. Jangan kita takut untuk tidak menjalankannya. Karena apa saudara-saudaraku? Kalau kita tetap hidup demikian ini, maka otomatis inilah cerminan kita sebagai orang Kristen. Selanjutnya, saudara-saudaraku, di bagian yang selanjutnya kita akan melihat Yesus mengajak kita membayar pajak, ya, membayar pajak dan mentaati Tuhan dengan mengembalikan milik Tuhan. Saudara-saudaraku, apa kegunaan pajak? Ya, beberapa waktu yang lalu saya sudah jelaskan kepada jemaat-jemaat kegunaan pajak itu: satu, untuk membiayai apa? Pembangunan. Kedua, untuk melayani pelayanan kemasyarakatan atau masalah-masalah sosial.
Ya. Jadi yang pertama menjalankan pembangunan, kedua melayani pelayanan sosial. Makanya kan kadang-kadang ada bantuan-bantuan dari pemerintah yang namakan apa namanya? Hibah. Ya, hibah kepada sekolah, lembaga pendidikan, hibah kepada rumah ibadah, hibah kepada pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Itu dinamakan pelayanan sosial dan pembangunan. Dan kita tahu, jangan kita ngemplang pajak. Saudara nggak ngerti, ngemplang pajak tidak mau taat membayar pajak secara sepenuhnya dengan sejujur-jujurnya. Ya, ini ya kalau memang supaya kita ini nyaman di dalam hidup ini, ya kendaraan bermotor. Ya, coba saudara-saudaraku, kalau kita tidak punya misalnya nomor polisi kita mati, otomatis kita mau pergi mana-mana, ada rasa takut tidak sebenarnya? Iya. Ada rasa takut. Karena apa? Takut ditilang, takut kena patroli dan sebagainya. Tapi kalau kita ini kita rajin membayar pajak, maka kita tidak ada ketakutan. Terus sudah itu pajak yang selanjutnya apa? Pajak pertanian kita, pajak perumahan kita, ya, pajak karangan, pajak pertanian kita, atau pajak usaha. Ya, kota-kota itu sekarang ini rajin orang membayar digelontorkan untuk membayar pajak-pajak yang sifatnya untuk pelayanan. Begitu juga di lembaga pendidikan. Sampai sekarang ada istilah ada siplah dan sebagainya, itu juga berupa pajak yang dibayarkan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, selanjutnya apa lagi yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen selain kita membayar pajak? Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengembalikan miliknya Tuhan. Amin. Ya. Jadi kita itu apa, saudara-saudaraku? Kita dituntut yang pertama itu setia beribadah kepada Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, dan selanjutnya mengembalikan miliknya Tuhan. Jadi kalau memang itu miliknya Tuhan, nggak usah dikurang-kurangi, nggak usah disibang-sibang, nggak usah dikentit-kentit, bayar aja semuanya itu, karena itu miliknya Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, coba kalau misalnya jemaat-jemaat tidak ada kepedulian terhadap gerejanya, lama-lama gereja itu akan apa? Bisa mati gereja itu. Ya, coba kalau kita tidak misalnya setiap jemaat lokal di gereja kita diwajibkan membayar untuk perpuluhan. Perpuluhan itu untuk menjalankan roda organisasi, untuk pelayanan umum, untuk pelayanan-pelayanan yang sifatnya bisa untuk meluas. Nah, ini yang harus kita lakukan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan, integritas tidak takut tergerus oleh kekuasaan dan dibenci orang banyak. Ya. Jadi kalau kita ini memiliki integritas, tidak takut kita tergerus dengan kekuasaan, takut kita kehilangan kepopuleran kita, takut kita tidak dikenal orang. Ingat, saudara-saudaraku, Kristus datang untuk memperbaharui semuanya ini. Kristus datang ke muka bumi ini, sehingga di dalam Markus 12 ayat 14 tadi dikatakan bahwa Yesus itu tidak takut kepada siapapun, karena dia menjalankan ajaran kebenaran, karena dia menjalankan semua yang Tuhan perintahkan. Ini yang perlu kita lakukan. Ya, dia tidak takut. Karena memang apa? Ini adalah jalan kehidupan sebagai orang Kristen. Jadi kalau orang Kristen ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, pasti dia memiliki integritas. Puji nama Tuhan. Nah, kadang-kadang kita takut dibenci. Ya, pada saat kita bicara tentang kebenaran Kristus, pada saat kita bicara tentang kehidupan kita sebagai orang yang percaya, pada saat kita juga bicara tentang kejujuran, bicara tentang kebenaran, maka disitulah kita ditantang untuk tidak mengurangi semuanya, melainkan tetap melaksanakan sesuai yang ada di dalam kitab suci. Di bagian yang selanjutnya, ya,
Kita akan melihat, ya saudara-saudaraku, orang yang memiliki ya integritas itu pasti orang itu memiliki apa, saudara-saudaraku? Ya, orang yang memiliki integritas selalu konsisten. Ya, orang yang memiliki integritas itu selalu konsisten sesuai jalurnya. Orang yang memiliki integritas itu selalu konsekuen. Dia bertanggung jawab. Kalau dia katakan iya iya, kalau dikatakan tidak tidak, ya. Jadi dia tidak mau apa? Ya tadi pura-pura. Sekarang ini banyak orang yang pura-pura. Karena apa? Ketakutan di sekitar dia. Takut dibenci, takut kehilangan kekuasaan, takut kehilangan pekerjaan, dan takut juga dimusuhi oleh banyak orang. Di sini saudara-saudaraku yang terkasih, orang yang memiliki integritas itu selalu konsisten, dia tetap di jalurnya. Dia tidak belok-belok, dia tidak bengkok-bengkok, tapi semua hidupnya diluruskan. Hanya apa, saudara-saudaraku? Tujuannya mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudaraku, konsekuen ini bertanggung jawab. Nah, sekarang ini banyak orang yang melepaskan tanggung jawabnya, ya, melepaskan tanggung jawabnya dan bahkan tidak sesuai dengan hal-hal yang benar. Nah, selanjutnya lagi dikatakan orang yang memiliki integritas, orangnya stabil, ya. Stabil itu dia apa? Ya, nggak limbung ya, dia tetap jalannya bagus ya. Dia walaupun dia banyak tantangan, banyak cobaan, ya, dia tetap akan melalui jalan-jalan tersebut, ya. Dia tidak akan goyah dalam menghadapi situasi. Apapun saja tetap menjalankan tersebut. Puji nama Tuhan. Dan tidak berubah-ubah, ya. Ya, kita tidak berubah-ubah. Kita nggak ada istilahnya saya tempe si sok kedelai, ya. Kalau memang sudah jadi tempe, sudah jadi tahu, ya udah itu. Jangan kembali lagi kita menjadi apa? Jadi kedelai, ya. Jadi berarti nggak jadi. Kalau orang berubah-ubah itu akhirnya bisa nggak jadi yang dilaksanakannya. Ini tantangan hidup, saudara-saudaraku. Nah, taat kepada azas, ya. Pada azas, pada pemerintah, ya. Kita tahu bahwa apa yang digariskan oleh pemerintah itu banyak benarnya, ya. Kalaupun juga ada keliru-keliru, ini bagi kita apa? Bukan kita untuk melawan, tapi kita meluruskannya. Selanjutnya juga selaras dan tidak menyimpang, ya. Banyak orang yang menyimpang. Coba saudara, kalau orang ini setia, ya, orang memiliki integritas itu setia, ya, setia kepada pekerjaannya, setia kepada Tuhannya, setia kepada keluarganya juga. Amin. Nggak ada istilahnya selingkuh itu nggak ada, ya. Ini yang harus kita lakukan. Mari kita akan buka ya di dalam Keluaran, ya. Keluaran pasal 20 ayat 16. Ya, sedikit lagi kita akan selesai, ya. Kita akan buka di dalam Keluaran pasal 20. Apa yang terjadi di sini yang terdapat di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Di dalam ayat 16 dikatakan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, kita tidak boleh berdusta, kita tidak boleh berbohong terhadap sesama kita, terhadap kawan-kawan kita. Jadi kalau memang itu yang benar, katakan saja yang benar. Jangan kita takut. Nah, banyak orang karena ditekan oleh orang banyak, takut dia memberitakan. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan, di bagian ini yang perlu kita lakukan apa? Kita tidak boleh berdusta atau berbohong. Ya. Kenapa, saudara-saudaraku? Orang kalau dia terbiasa berbohong, maka apa? Akan hidupnya juga terus dia akan terus berbohong terus.
Ya, sama seperti waktu saya masih kecil dulu ya. Jadi ya, nenek saya bilang ya, ada kereta api nabrak kayu bobok, bunyinya apa? Hong bohong. Ya. Jadi apa saudara-saudara itu? Jangan kita berbuat dengan kebohongan. Ya. Ada kadang-kadang bilangnya kita berbohong untuk kebenaran, nggak bisa. Tetap itu tidak benar, tidak diizinkan. Sekarang di bagian yang terakhir dalam khotbah saya ini, kita akan melihat di bagian terakhir ini merefleksikan ya, untuk kita praktekkan. Orang yang memiliki integritas selalu dekat dengan Allah, ya, selalu dekat dengan Tuhan, ya, selalu dekat dengan Tuhan. Jadi dia hubungannya sangat intim dengan Tuhan. Dia tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Dia semuanya hidup di dalam kebenaran. Mengapa Daud itu ditempatkan, dicintai oleh bangsa Israel dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu? Karena dia orang yang memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Semuanya dilakukan untuk memuji Tuhan. Dia menciptakan lagu-lagu, dia menciptakan mazmur, dia berdoa, semuanya adalah untuk Tuhan. Ya, walaupun dia juga pernah melakukan pelanggaran, ya, tetapi di mata orang Israel, Raja Daud ini adalah sangat bijaksana dan digambarkan sebagai orang yang setia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan, nah kalau kita memiliki integritas, selain dekat dengan Allah, tidak tergoda dengan kenikmatan sesaat. Ya. Banyak orang yang akhirnya jatuh dalam kenikmatan sesaat hanya apa? Karena nafsu belaka, karena sifat-sifat serakah, karena sifat tamak. Akhirnya dia apa? Ya, tergoda dengan kenikmatan sesaat. Ya. Jadi saya mengajak pada jemaat-jemaat, jangan kita tergoda dengan kenikmatan sesaat, tergoda juga dengan godaan-godaan yang tergiur dengan hal-hal yang mulut-mulut. Ya, apalagi zaman sekarang ini, zaman yang boleh dikatakan seringkali orang menjanjikan sesuatu hal yang mulut-mulut. Ya, orang menjanjikan cepat kaya tanpa harus kerja keras. Ya, tidak mungkin. Orang harus bekerja keras untuk bisa mencukupi akan kebutuhannya. Jangan kita bermain judi, jangan kita bermain dengan apa? Segala macam hal-hal yang menyimpang. Karena apa, saudara-saudaraku? Sebagai orang yang percaya, berarti kita juga harus bekerja keras. Amin. Jadi dalam mempertahankan integritas ini akan benar-benar teruji, terbukti kalau sudah kita lakukan. Ya. Kita benar-benar kalau orang itu bilang, kamu punya integritas. Kalau orang itu sudah melakukannya, ya, jangan ngaku jujur kalau dia belum pernah menjalankannya. Banyak orang ngaku jujur, tapi pada saat dia melihat kenikmatan, melihat tentang sesuatu hal, ya, godaan-godaan, dia jatuh dalam godaan. Jadi di sini yang saya perlu sampaikan, jangan sekali-kali orang mengaku jujur kalau dia belum pernah melakukannya atau membuktikannya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan, kita belajar kepada Ayub juga. Ya, Ayub ini tadi kita buka di dalam bacaan kita tadi dalam Ayub pasal 1 ayat 1-3 itu dikatakan dia adalah orang yang sangat kaya. Tapi dalam waktu singkat harta bendanya habis. Tetapi karena ketekunan dia, ketaatan dia kepada Tuhan, dan juga dia mengakui kesalahan dia, kekurangan dia, maka Tuhan pulihkan kembali dia. Ini hidup seperti yang demikian itu. Jadi kalau saudara membayar harga, saya yakin integritas saudara tidak akan luntur. Zaman boleh berubah, keadaan boleh berubah, tapi kita tidak pernah luntur dengan perbuatan kita,
yang sesuai dengan tuntunan daripada Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan, mari kita banyak belajar akan kebenaran ini. Jangan saudara takut untuk melakukan kebenaran. Karena apa? Kebenaran itu harus saudara lakukan terus-menerus. Dan bicara tentang integritas ini adalah seperti yang saudara mengasah mata pedang saudara. Bicara tentang integritas ini adalah seperti yang kita mengasah pisau kita. Karena apa? Kalau itu terus-menerus kita tajam, maka itu akan benar-benar memperbaharui keadaan. Katakan amin. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan, itu yang perlu saya sampaikan kepada jemaat-jemaat. Dan saya yakin apa yang saya sampaikan pada hari ini itu akan benar-benar sedikit banyak mengubah kita kalau kita ada kemauan. Amin.